Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang telah menurunkan hujan, yang telah memberikan buah-buahan, dan itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mensyukurinya, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kelangsungan kehidupan dunia Allah berikan, baik itu kepada orang beriman atau orang yang kufur. Akan tetapi nikmat keimanan hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini alhamdulillah kita berada di akhir bulan Safar, tanggal 28 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 1 September 2024 Masehi. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menghadiri, untuk mempelajari bersama-sama salah satu tulisan ulama kita, Kasyfus Syubhat, untuk menyingkap kerancuan syubhat-syubhat di pemikiran, pemahaman di dalam beragama. Dan kita insyaallah di dalam kitab ini akan membongkar akar kesyirikan. InsyaAllah akan kita bongkar sehalaman demi sehalaman, kita mempelajarinya selangkah demi selangkah. Dan setiap kita mempelajari halaman demi halamannya, maka terkuatlah semuanya. Bagaimana seseorang itu rancu dalam berpikir sehingga mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, padahal hakikatnya kebatilan, kesalahan. Itulah gunanya kita salah satunya belajar, kita mengetahui, menyingkap mana yang kebenaran itu, mana yang kebenaran itu yang harus kita yakini, yang kita tidak ada ragu-ragu. Karena kebenaran adalah dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb engkau, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Jadi kita tidak boleh ragu di dalam kebenaran tersebut. Apabila itu sah nasnya, maksudnya jelas datangnya dari kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, juga ada keterangan yang sah dari hadis Nabi SAW, dan juga para sahabat pun mengamalkannya, maka kita tidak ragu lagi terhadap kebenaran tersebut. Apapun yang terjadi, meskipun semua bumi, sepenuh bumi manusia mengingkarinya, tetapi apabila itu kebenaran yang telah kita pegang, maka jangan ragu-ragu lagi kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi kembali bahwasanya kitab yang kita bahas ini adalah salah satu kitab pengantar bagi seorang dai, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, inilah jalanku mengajak orang kepada Allah. Perhatikan di sini, kita apabila melangkah mengajak saudara-saudari kita, ajaklah ke jalan Allah, ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak untuk memilih si fulan, bukan mengajak untuk ke partai A, ke partai B, tidak. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati seseorang itu terikat, terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas seorang dai. Sebagaimana para al-anbiya wal mursalin, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu.
Jadi kita tidak mengatakan sesuatu di dalam agama itu yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada sumbernya, tidak. Kita harus pasti, harus jelas benarnya. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang terbesit dalam hati kita, semuanya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam agama ini harus hati-hati. Seseorang berobat, misalnya pergi ke dokter, cari dokter yang spesialis. Misalnya seseorang ditakdirkan penyakit jantung misalnya, dia akan mencari mana dokter jantung yang profesional di Pekanbaru ini. Akan kita cari tahu. Lalu bagaimana dengan ilmu agama yang akan membawa kita selamat di akhirat? Tentu kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan jelas apa yang telah dibawakan, dan kita tidak main-main dengan agama ini. Bukan bahan lelucon atau sendagurau atau yang segala macamnya. Agama itu diperjuangkan dengan seluruhnya. Lihatlah dulu awal-awalnya Nabi mengorbankan segalanya. Mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, bertumpah darah. Diusir mereka dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah. Sementara kita hanya tinggal mengamalkan saja. Tetapi kita tidak kembali kepada dasarnya. Maksudnya kita kurang mempelajarinya. Kita kurang mempelajari agama, sehingga apa yang kita dapat dari pemahaman itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bukankah kebaikan itu Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang paham terhadap agama ini? Nabi SAW, "May yuridillahu fi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya baginya, maka Allah faqihkan, pahamkan dia terhadap agama Allah. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah pahamkan kita terhadap agama yang mulia ini. Berarti sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, kita akan menjadi apa yang belajar terus dari kecil, sudah belajar di MDA dan segala macamnya. Tidak, kita belajar itu hatta ya'tiyanal yakin, sampai datangnya kematian bagi kita. Sehingga ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi ini adalah ungkapan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai lahat. Itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi orang mengatakan itu hadis, tetapi tidak. Itu hanya ungkapan yang minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu bukan hadis Nabi SAW. Sama dengan talabul ilmi utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi SAW. Ngapain kita ke Cina? Ngapain kita? Kalau ilmu dagang mungkin bisa, yang sekarang keduniaan bolehlah Cina untuk merajai untuk di masa kita sekarang ini. Tetapi untuk belajar agama enggak. Kembali ke pusatnya, ke kota Nabi, ke Madinah, ke Mekah. Ke situ kita belajar. Ke daerah-daerah Timur Tengah. Ke Cina jangan kita belajar agama ke Cina. Jadi aneh orang yang lulusan misalnya mengambil agama di Eropa, di Amerika, aneh. Datang ke Indonesia, pulang, dia belajar di negeri non-muslim, datang ke Indonesia, apa yang dibawanya? Paham liberal. Paham yang kita tidak jumpai, itu ditulis oleh ulama tetapi disampaikannya. Merusak agama dari dalam. Dan ini terjadi di zaman kita ini, maka kita harus was-was, harus hati-hati di dalam agama kita ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimah sedikit, mudah-mudahan mencerahkan bagi kita sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Kasyfus Syubhat. Tafadhal. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'arafta anna hadzal ladzi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina kabira i'tiqad huwa asy-syirku alladzi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa 'alaihi fa'lam anna asy-syirka al-awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayni ahadihima anna al-awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al-malaika wal awliya'a wal awthana ma'a Allah illa fi ar-rakha'i wa amma shiddatu
فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Surah Al-Isra ayat 67. Engkau telah mengetahui bahwa yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kami ini dengan sebutan kabirul i'tiqad merupakan perbuatan syirik yang pelanggaran-pelanggarannya disebutkan dalam Al-Quran dan pelakunya diperangi Rasulullah SAW. Kalau begitu, perhatikanlah bahwa bentuk kesyirikan pada zaman dahulu lebih ringan daripada syirik orang-orang sekarang. Hal itu dipandang dari dua segi. Pertama, orang-orang musyrik zaman dulu menyekutukan Allah, berdoa kepada malaikat, kepada orang-orang saleh dan kepada patung-patung, di samping menyembah Allah hanya dalam keadaan lapang. Adapun dalam keadaan sempit, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Allah berfirman, apabila engkau ditimpa bahaya di lautan, tidak ada yang engkau seru selain Dia. Tetapi tatkala Dia menyelamatkan engkau di daratan, tiba-tiba engkau berpaling. Manusia memang selalu tidak berterima kasih. Quran surat Al-Isra ayat 67. Baik, selanjutnya muallif rahimallahu taala melanjutkan apa yang telah beliau ditulis di dalam kitab beliau ini. Fa idza arafta, apabila kita engkau telah mengetahuinya, maksudnya alhamdulillah di sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari apa itu tauhid. Alhamdulillah kita telah mengetahuinya. Ifradullah fil ibadah, menunggalkan, mengesakan Allah di dalam ibadah, itu tauhid. Tidak boleh yang lainnya, tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah mengetahui apa itu kesyirikan. Alhamdulillah. Itu beribadah kepada Allah selain Allah, ghairullah wa ma'allah. Beribadah kepada selain Allah itu ditiadakan Allah. Kemudian beribadah bersama Allah. Allah diibadah juga tetapi ada yang lainnya. Nah, itu dia kesyirikan. Lalu alhamdulillah kita telah mengetahui juga apa itu ibadah. Ibadah, alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Apa itu ibadah? Itu ismun jami'un, segala perkara yang Allah redai, Allah cintai, mahibullah wa yardah, yang Allah redai dan Allah cintai, minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, dan perbuatan, zahirah wal batinah, baik itu yang nampak maupun yang tidak tampak. Jadi amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan yang Allah cintai dan redai, itulah ibadah. Allah cintai dan Allah redoi. Itu faktorkannya. Itu ibadah. Jadi alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Lalu di sini disebutkan hanna hadzal ladzi yusammihil musyrikuna fi zamanina kabirul al-i'tiqad. Jadi di zaman muallif rahimahullah taala, orang yang pelaku kesyirikan itu, perbuatan syirik itu dinamakan dengan kabirul i'tiqad, yang besar. Di zaman Imam Abu Hanifah namanya fiqhul akbar. Jadi kalau belajar akidah, i'tiqad, usul, itu namanya fiqhul akbar di zaman Imam Abu Hanifah. Al-i'tiqad itu sama usuluddin, kalau di kampus-kampus usuluddin. Itu yang dipelajari tentang akidah, keyakinan. Kemudian huwa syirku allazi nazala fil Qur'an. Itu dia adalah kesyirikan yang mana telah dijelaskan, diturunkan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaih. Jadi Rasulullah SAW memerangi manusia. Rasulullah SAW memerangi manusia ketika di zaman itu terjadi kesyirikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan di awal-awal, maksudnya di zaman Nabi SAW, akhaffu, lebih ringan, min syirki ahli zamanina, dibandingkan kesyirikan di zaman kita ini. Kata mu'alif, bi amraini ahaduhuma, itu dari dua segi. Ini yang pertamanya, annal awwalina la yusyikuna wa la yad'unal malaikah. Jadi orang-orang pelaku kesyirikan itu mereka tidak melakukan kesyirikan kecuali dengan sesuatu seperti malaikat, wal auliya, dengan wali-wali Allah, wal authan, dengan patung-patung, ma'allahi illa fir raha.
itu dilakukan oleh orang-orang pelaku kesyirikan di zaman dahulu, di zaman Nabi, itu di waktu lapang, firraha, di waktu lapang. Wa amma syiddah fayukhlisuna lillahi du'a'u kama qala ta'ala. Adapun ketika di masa sempit, di masa sulit, mereka mengikhlaskan doanya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dinukilkan oleh muallif di dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahr. Jadi apabila engkau ditimpa bahaya di lautan, dhalla man tad'una ila iyyah falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kanal insanu kafura. Jadi tidak ada yang engkau seru, tidak ada yang engkau panggil untuk berdoa selainnya, maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala, illa iyyah, kecuali Allah. Jadi ketika ada gelombang di lautan, ada badai, ada petir, ketika mereka berlayar, semuanya tidak ada yang mereka ingat. Patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, malaikat atau nabi yang mereka agungkan, orang soleh, tetapi ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal bar. Tetapi ketika mereka telah sampai di daratan, a'radtum. Jadi mereka kembali melakukan kesyirikan. Mereka berpaling. Wa kanal insanu kafura. Dan adalah manusia itu adalah manusia itu selalu tidak berterima kasih. Itulah tabiat manusia. Jadi di sini jelaskan oleh muallif bahwasanya kesyirikan yang dilakukan di zaman ini itu lebih parah. Di zaman ini, waktu ini muallif tahun 2 abad yang lalu, tahun 1200 Hijriahan, sekarang tahun 1446 Hijriah. Itu tentu lebih parah lagi. Itu tentu lebih parah lagi. Kenapa? Yang pertama sebabnya disebutkan di sini karena orang dahulu melakukan kesyirikan terhadap Allah itu Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang benda-benda yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan disebutkan di bawah insyaallah. Jadi itu di bagian kedua nanti dijelaskan insyaallah. Namun yang ingin kita jelaskan adalah dalil yang dibawakan oleh muallif dalam surah Al-Isra ayat 67. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan riwayat ini berkenaan dengan salah seorang yang akhirnya beriman. Peristiwanya terjadi ketika Fathu Mekah, terjadi pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Ikrimah bin Abi Jahal itu melarikan diri. Karena ketika itu Mekah sudah bebas, sudah menjadi negeri kaum muslimin, telah beriman, berhala-berhala sudah dihancurkan. Tidak ada lagi di Ka'bah berhala-berhala yang mereka Habbal, Sumalata, Uzamanat, Hubal dan segala macamnya, tidak ada lagi. 360 lebih berhala sudah dihancurkan. Dan sejak itu tidak ada hijrah yang berpindah. Maksudnya hijrah yang berpindah dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi. Karena perpindahan yang mereka lakukan berpindah dari Mekah ke Madinah yaitu perpindahan khusus. Maksudnya khusus yaitu Nabi dan para sahabat berpindah dari negeri kafir, karena Mekah ketika itu negeri kafir, pindah ke Madinah. Tetapi setelah penaklukan Mekah sampai akhir zaman, Mekah itu negeri Haramain, negeri yang disucikan. Tidak ada lagi yang istilah-istilah yang lain. Itu makanya kata Nabi SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Tidak ada hijrah. Yang ada hijrah istilah yang umum. Misalnya seseorang hijrah dari maksiat ke ketaatan, yang dahulu mereka tidak sholat, sekarang sholat. Yang dulu misalnya kaum muslimah tidak berjilbab, sekarang dia berjilbab. Alhamdulillah. Jadi perpindahan dari keburukan ke kebaikan, maka itulah hijrah yang disebutkan di zaman ini. Dan ini besar. Itu makanya si fulan telah hijrah di zaman kita, di ini telah hijrah. Dan alhamdulillah di Pekanbaru ada markas hijrah. Alhamdulillah, markas hijrah Nusantara. Nah, jadi namanya besar. Jadi bukan hijrah hanya sekedar kita hijrah lalu kita penampilan berubah, tidak. Tetapi hati kita juga hijrah. Awalnya niat kita tidak ikhlas, jadi ikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kita malu di dalam menegakkan kebenaran, sekarang kita ungkapkan ini kebenaran. Walaupun pahit, tetapi kita mesti sampaikan tentu dengan hikmah, sesuai dengan kadar kita.
Harus kita jelaskan agama ini yang hak ini. Harus kita jelaskan dalilnya, harus kita jelaskan bagaimana agama ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Karena kita sekarang semua agama semuanya dikatakan agama, padahal itu bukan dari Islam, penyandaran kepada Islam, karena yang membawa orang berjubah, membawa orang yang pakai tasbih dan segala macamnya. Tidak, kita harus selektif dalam agama ini. Sampai-sampai ada seseorang ikhwan kita yang ragu dia dalam beragama. Ragu karena apa? Karena jarang menghadiri majelis ilmu. Orang yang ragu, yang ada muncul, terkadang ada perselisihan sedikit dalam masalah perbedaan, ragu dia. Tidak. Orang yang biasa hadir di majelis ilmu tidak ada keraguan. Karena di majelis ilmu mereka mendapatkan apa yang menjadi jawaban yang ragu-ragu di dalam hatinya. Lalu ketika itu dibawakan bahwanya si fulan begini mengatakan si fulan begini. Lalu kita katakan, seandainya Jibril turun kepada orang tersebut, baru kita ikut mereka. Yang kita ikut 100% adalah Jibril yang turun. Siapa yang Jibril turun? Yang terakhir kepada Nabi SAW. Itu yang mesti kita ikuti. Yang kita patuhi. Selain Jibril tidak turun kepada orang tersebut, sama dengan kita. Posisinya sama. Sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Taib, ada ahli bait. Ada. Apabila itu bukti nasabnya terbukti. Jangan pengakuan. Karena sekarang jual nasab. Tujuannya duniawi. Fulus. Keuntungan duniawi semuanya. Semuanya keuntungan duniawi. Lihatlah. Dan beredar di media. Orang-orang yang pergi ke kuburan. Pergi ziarah ke kuburan. Setelah itu betapa banyak rupiah di dalam celengannya. Jadi ini semuanya dijelaskan, ada kita bergurau juga terkadang. Sebenarnya kita dengan dai-dai yang lain ini bukan masalah perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapatan. Dahulu Ustadz Fulan sering diundang. Pulang kadang-kadang ada Ustadz yang lulusan Madinah, lulusan ini. Akhirnya diundang sekali, jamaah mengundang itu terus. Yang Ustadz yang lama nggak diundang lagi. Timbullah hasad. Biasanya ada pendapatan, sekarang tidak ada. Jadi itu semacam gurauan kami, alhamdulillah. Sebenarnya kita nggak, kalau masalah pendapat saja biasa itu. Zaman dahulu, para sahabat pun berbeda pendapat. Para imam pun berbeda pendapat. Yang permasalahannya beda pendapatan ini. Ini yang menjadi musibah. Ya semuanya sama. Orang jualan dengan misalnya sama, baju dengan baju sama. Orang dokter pun begitu, praktek dokter ini dengan ini, misalnya sama spesialis jantung sama spesialis jantung sama. Jualan madu pun nih contohnya dengan jualan madu juga ustadz pun seperti itu juga. Ustadz dengan ustadz juga sama. Tidak ada bedanya. Jadi ini keadaan yang harus kita hati-hati. Kadang setan itu akan merusak hati kita. Akan dijadikannya kita permusuhan. Taib. Kemudian Ikrimah akhirnya pas dia mau pergi menyeberangi Laut Merah, kita kembali lagi ke kisah yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, nanti bisa dicek lagi. Biasanya Pak Atta diceknya itu biasanya. Tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat. Lalu di tengah Laut Merah itu mau ke seberang Ethiopia, Habasyah, dulu namanya Habasyah, daerah-daerah Afrika. Bisa jadi Ethiopia, Sudan atau Somalia, daerah-daerah tersebut. Tapi Habasyah orang mengatakan sekarang Ethiopia. Tapi di tengah terjadilah badai, terjadi gelombang besar. Akhirnya Ikrimah pun dalam hatinya mengatakan, seandainya kembali ke Mekah, nanti kembali ke Mekah, saya akan jumpai Muhammad. Ya, ternyata selamat sampai di daratan. Alhamdulillah dicarinya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya berkat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ikrimah, anaknya Abu Jahal beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidayah. Anak seorang gembong kafir Quraisy Mekah akhirnya beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ikhlas sampai akhir hayat beliau. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil dari dalam surah Al-Isra ini, bahwasanya orang-orang di akhir ayat ini disebutkan wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia itu memang selalu tidak bersyukur, berterima kasih. Itulah kita yang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya, nikmatnya. Apapun yang kita lakukan tidak luput dari nikmat Allah. Minimal udara.
Udara yang kita hirup itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat jemari-jemari kita, lihatlah betapa nikmatnya jemari ini bisa digerakkan. Orang-orang yang sebagian yang diberi stroke tidak bisa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa dipapah, sudah ini dan segala macamnya. Kita masih bisa melangkah, alhamdulillah. Terutama orang tua kita yang berumur diberi kesempatan. Lihatlah orang-orang yang tidak bisa kemana-mana lagi, makan disuapin, itu nikmat dari Allah. Tidak luput kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan di sini tabiat manusia itu dia lupa dengan syukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur dalam surah Saba. Dan sedikit sekali dari hamba Allah itu yang bersyukur, sedikit sekali. Tapi kita bermohon kepada Allah, kita yang termasuk yang sedikit itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada paragraf ini. Taib, tafadhal lanjutkan Ustaz. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Surah Al-An'am ayat 40-41. Wa qauluhu ta'ala massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi ila qawlihi tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Surah Az-Zumar ayat 8. Wa qawluhu ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Surah Luqman ayat 22. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah engkau menyeru ilah selain Allah jika engkau orang-orang yang benar? Tidak, tapi hanya dialah yang engkau seru, maka dia menghilangkan bahaya sebagaimana yang engkau panjatkan dalam doamu kepadanya. Jika dia menghendaki dan engkau tinggalkan sembahan-sembahan yang engkau sekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am 40-41. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia ditimpa musibah, dia memohon pertolongan kepada Rabb-Nya dengan kembali kepadanya. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu untuk sementara waktu. Sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Quran Surat Az-Zumar ayat 8. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka diterjang ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Luqman ayat 32. Taib, 3 ayat ini yang dibawakan oleh muallif dalam surah Al-An'am ayat 40-41, kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 8, kemudian dalam surah Luqman ayat 22, itu intinya sama. Intinya sama, yaitu bahwasanya ayat ini adalah sama dengan ayat-ayat sebelumnya 3 ayat, dan ayat dalam surah Al-Isra bahwasanya seseorang apabila ditimpa bahaya baru dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang dahulu. Jadi kalau sudah dalam masa sempit, dia berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada potongan dalam surah Az-Zumar, itu dipotong. Ayat lengkapnya berbunyi, wa iza massal insanu durrun da'a rabbahu muniba ilaihi thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Jadi itu ayat lengkapnya. Tadi di sini tidak dinukilkan. Jadi muallif mengatakan ila qaulihi. Nanti bisa dicek lagi 3 surat ini dalam surah Al-An'am ayat 40-41, kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 8, dan dalam surah Luqman ayat 22. Intinya sama, orang-orang kafir dahulu apabila di dalam ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan sempit, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat sebelumnya, yakni dalam surah Al-An'am, ketika di hari kiamat. Di hari kiamat pun mereka pun akhirnya kembali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang itu datang dengan ketidak ada imannya atau kufur, maka tidak ada penolong baginya. Karena tidak ada penolong di akhirat kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Faman fahima hadhihi
minal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah wa yad'una ghairuhu firrakhai wa amma fid dharra'i wasyiddati fala yad'una illa Allah wahda la syarika lah wa insawna sadatahum tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalina walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi mas'alah fahman rasikhan wallahu musta'an. Barang siapa yang memahami masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitab-kitabnya, bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah dalam keadaan lapang. Sedangkan dalam keadaan bahaya atau kesempitan, mereka tidak menyeru kecuali kepada Allah saja, yang tiada sekutu baginya, dan mereka pun merupakan sekarang yang mereka puji. Mengetahui dengan jelas perbedaan antara bentuk syirik orang-orang zaman sekarang dengan orang dahulu. Namun, manakah orang yang hatinya paham masalah ini dengan pemahaman yang dulu? Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Baik, lanjut al-amru tsani. Al-amru tsani, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallahi imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikatan aw yad'una ashjaran aw ahjaran muti'ah lillahi laysat 'asiyah wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna 'anhumul fujura minaz zina was-sariqah wa tarkis shalah wa ghairu dzalik. Yang kedua, bahwa orang-orang musyrik dahulu mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada orang yang dekat kepadanya. Mungkin para nabi, para wali Allah, para malaikat, atau berdoa kepada pohon-pohon atau batu-batu yang mereka itu selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman kita, mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada manusia-manusia yang paling fasik. Orang-orang yang mereka seru adalah orang-orang yang mereka sebut-sebut sendiri banyak melakukan kejelekan-kejelekan seperti berzina, mencuri, meninggalkan salat, dan yang lainnya. Baik, kesimpulan kita di malam yang berbahagia ini, bahwasanya kesyirikan di zaman ini lebih parah. Pelaku kesyirikan di zaman ini lebih parah pada zaman Nabi SAW. Karena dua perihal tadi dari dua segi. Yang pertama, bahwasanya orang pelaku kesyirikan di zaman Nabi itu di masa sempit saja. Adapun masa lapang baru mereka di masa sempit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa lapang baru mereka melakukan kesyirikan. Berbeda dengan orang pelaku kesyirikan di zaman ini, baik dalam kesempit, lapang, misalnya ada panennya pesugihan ini, tidak ada ngapain kepala kerbau ke laut dan segala macamnya. Itu kesyirikan dalam keadaan sempit dan lapang. Yang kedua, yaitu bahwasanya orang itu melakukan kesyirikan bersama Allah beribadah kepada orang-orang yang mulia, kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh, kepada batu, kepada pohon yang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Sementara di zaman ini dia berdoa kepada Allah kepada pelaku kejelekan, seperti pelaku zina, peminum khamar, mencuri, dan orang yang meninggalkan salat. Batu dan yaitu itu bertasbih semuanya. Nanti lihat ikhwani fiddin dalam surah Al-Isra, yusabbihu lahu samawati wasab'u wal ardu wa man fina. Jadi semua bertasbih kepada Allah di langit dan bumi di antara keduanya. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakinna la tafqahuna tasbiham. Jadi ya, semuanya bertasbih, batu-batu juga bertasbih, tetapi kita tidak mendengar tasbih batu tersebut. Kemudian wa inna min syai'in la yusabbihu bihamdi walakinna la tafqahuna bisabih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha lembut, Maha penyantun, dan lagi Maha pengampun. Dan di zaman Nabi SAW pernah terjadi orang yang membakar sarang semut. Nabi marah. Nabi marahi. Kenapa dibakar semut sementara semut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu yang menggigit, semua sarang semut dibakar oleh orang tersebut. Diluruskan oleh Nabi, dibantah oleh Nabi karena bertasbih. Dan batu-batu pun bertasbih, makanan bertasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan kita pahami. Yang jelas bahwasanya
pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua sebab tadi. Yang pertama yang tadi bahwasanya orang di zaman Nabi hanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zaman dahulu kepada yang mensyirikannya kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak berbuat jahat kepada Allah. Sementara orang di zaman ini dengan orang pelaku pezina, dengan orang yang tidak sholat, dengan orang yang lainnya. Itu makanya lebih parah orang pelaku kesyirikan di zaman ini dibandingkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah azan, mohon maaf agak terlambat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah 2 pekan lagi kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jamain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.